Jiwa terpilih, jika kamu menemukan video ini, percayalah, itu bukan kebetulan. Ada panggilan halus yang menuntunmu ke sini, sebuah getaran yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sedang berada di jalan kebangkitan. Banyak orang di dunia ini mencari cinta, mereka mengejarnya lewat hubungan, lewat perhatian, lewat validasi dari orang lain. Mereka berlari ke sana kemari, berharap ada seseorang yang datang untuk mengisi kekosongan di hati. Tapi kamu, jiwa terpilih, kamu berbeda. Kamu tidak sedang disuruh untuk mencari cinta, kamu sedang disiapkan untuk menjadi cinta itu sendiri. Mungkin kamu sudah terlalu sering merasa kecewa. Mungkin kamu pernah mencintai dengan tulus, namun yang kamu terima justru luka. Atau mungkin kamu sudah lelah menunggu seseorang yang kamu kira akan datang membawa ketenangan, tapi justru meninggalkan kekosongan yang lebih dalam. Namun di balik semua rasa itu, ada pelajaran yang luar biasa besar. Kamu tidak kehilangan cinta. Kamu sedang diajari oleh semesta bahwa cinta sejati bukan sesuatu yang bisa ditemukan di luar dirimu, melainkan sesuatu yang sudah ada di dalam jiwamu sejak awal. Itulah mengapa banyak jiwa terpilih merasa berbeda, merasa tidak cocok dengan dunia yang sibuk mengejar. Karena tugasmu bukan mengejar, tugasmu adalah menghadirkan cinta itu lewat dirimu sendiri. Hari ini, di video ini, kita akan menyelami makna terdalam dari itu semua. Bagaimana perjalanan spiritual seorang jiwa terpilih membawa dirinya dari pencarian menuju perwujudan, dari haus akan cinta menuju menjadi sumber cinta itu sendiri. Jadi, jangan lewatkan satu pembahasan pun dalam video ini. Setiap kalimat, setiap bagian adalah potongan dari pesan yang mungkin sedang semesta kirimkan untukmu hari ini. Dengarkan dengan hati yang tenang, karena siapa tahu, inilah pesan yang selama ini kamu tunggu. Dan sebelum kita lanjut, tuliskan di kolom komentar dengan hati yang jujur. Aku siap menjadi cinta itu sendiri. Tulisan kecilmu di sana bukan hanya sekadar komentar, tetapi pernyataan bagi alam semesta bahwa kamu siap berjalan di jalan yang lebih tinggi, jalan cinta sejati yang lahir dari kesadaran jiwa yang telah terbangun. Bab pertama, cinta yang dicari di luar diri. Jiwa terpilih, pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu seperti terus berputar dalam lingkar pencarian? Kamu mencintai seseorang dengan sepenuh hati, berharap mereka menjadi rumah bagi jiwamu. Kamu berjuang agar diterima, agar dianggap cukup, agar diakui bahwa cintamu layak dibalas. Namun semakin kamu mencari cinta di luar dirimu, semakin jauh rasanya cinta itu dari genggaman. Itu bukan karena kamu tidak layak dicintai, bukan karena ada yang salah dengan caramu mencintai, tetapi karena semesta sedang mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa cinta sejati tidak bisa dicari karena ia tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup oleh harapan, oleh luka, oleh rasa takut kehilangan. Banyak jiwa di dunia ini mengira cinta adalah sesuatu yang harus ditemukan di luar sana. Mereka mencari di mata orang lain, dalam genggaman, dalam pujian, dalam perhatian. Namun setelah semua itu berlalu, yang tertinggal hanyalah kehampaan. Sebab cinta yang bergantung pada dunia luar selalu bersifat sementara. Ia datang dan pergi seiring perubahan suasana hati, waktu, dan keadaan. Kamu, jiwa terpilih, sedang dibimbing untuk melampaui tahap itu. Kamu mungkin pernah merasa ditinggalkan oleh orang yang sangat kamu cintai, atau diabaikan saat kamu begitu tulus memberi perhatian. Kamu mungkin menangis dalam diam, bertanya mengapa cinta selalu menyakitkanmu. Namun di balik semua itu, semesta tidak sedang menghukummu. Semesta sedang melepaskan ketergantunganmu pada cinta yang bersyarat. Terkadang Tuhan mengambil semua yang kamu cintai di luar dirimu, agar kamu kembali mengenali cinta yang paling murni di dalam dirimu sendiri. Cinta yang tidak membutuhkan pembuktian. Cinta yang tidak bergantung pada jawaban, penerimaan, atau balasan. Cinta yang hanya tahu bagaimana memberi, bukan untuk diakui, tapi karena itu adalah hakikatnya. Ketika kamu memahami hal ini, kamu akan mulai melihat bahwa setiap kehilangan, setiap penolakan, bukanlah akhir dari cinta, melainkan jalan menuju cinta yang lebih sejati.
kamu mulai menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah meninggalkanmu karena cinta itu adalah dirimu sendiri yang sedang belajar untuk mengingat siapa kamu sebenarnya. Jiwa terpilih tidak mencari cinta karena ia tahu cinta bukan sesuatu yang bisa ditemukan, melainkan sesuatu yang bisa dihadirkan. Ia tidak memohon untuk dicintai karena ia sudah menjadi sumber dari cinta itu sendiri. Ketika kamu berhenti mencari dan mulai menyadari kehadiran cinta di dalam dirimu, itulah saat di mana kamu mulai menjadi seperti matahari, tidak pernah meminta untuk diterangi, karena ia sendiri adalah cahaya. Mungkin perjalananmu penuh luka, mungkin banyak air mata yang pernah jatuh tanpa seorang pun tahu. Namun di balik setiap air mata itu, ada kekuatan yang sedang tumbuh. Cinta sejati tidak membuatmu bergantung, ia membuatmu utuh. Dan ketika kamu menjadi utuh, cinta tidak lagi menjadi sesuatu yang kamu cari, tetapi sesuatu yang secara alami kamu pancarkan ke dunia ini. Itulah tanda kebangkitan seorang jiwa terpilih, ketika ia berhenti mengejar cinta dari luar dan mulai menyalakan cinta dari dalam. Karena sesungguhnya, cinta yang paling suci bukanlah yang kamu temukan, tetapi yang kamu sadari telah ada di dalam jiwamu sejak awal mula keberadaanmu. Bab kedua, transformasi dari kekosongan menjadi cinta. Jiwa terpilih, ada masa dalam hidupmu ketika semuanya terasa hampa. Kamu bangun di pagi hari, tapi hatimu terasa berat. Orang-orang di sekelilingmu tampak bahagia, namun kamu justru merasa seolah sesuatu di dalam dirimu hilang. Kamu mencoba mengisi kekosongan itu dengan kesibukan, dengan cinta dari orang lain, dengan pencapaian, tetapi entah mengapa, semakin kamu mencari, semakin kosong rasanya. Saat itu, kamu mungkin merasa seakan Tuhan menjauh. Kamu berdoa, tapi sunyi. Kamu berharap, tapi jawaban tak kunjung datang. Namun, di balik keheningan itu, sebenarnya Tuhan sedang bekerja dalam diam. Ia sedang memproses jiwamu, mengosongkan ruang dalam hatimu dari semua hal yang palsu, agar cinta sejati yang murni, yang berasal darinya, bisa mengalir tanpa hambatan. Kekosongan itu bukan hukuman. Kekosongan adalah panggilan untuk kembali pulang. Saat kamu tidak lagi memiliki apapun yang bisa kamu andalkan, saat semua yang kamu cintai telah pergi, kamu akhirnya dipaksa untuk melihat ke dalam, ke sumber kehidupanmu sendiri. Dan di sanalah, di kedalaman jiwamu yang paling sunyi, kamu menemukan sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun, cinta yang murni, abadi, dan tanpa syarat. Transformasi seorang jiwa terpilih tidak terjadi melalui hal-hal indah dan mudah. Ia terjadi melalui kehancuran, kehilangan, dan kesepian yang dalam. Karena hanya ketika semuanya runtuh, kamu bisa benar-benar melihat fondasi sejati yang menopangmu. Cinta sejati tidak dibangun dari kenyamanan, tapi dari kesadaran yang lahir di tengah keheningan. Ketika kamu berhenti menuntut agar dunia mencintaimu, ketika kamu berhenti berharap agar seseorang mengerti semua luka di hatimu, saat itulah kamu mulai menemukan kekuatan baru. Kekuatan yang lembut tapi tak tergoyahkan, kekuatan yang lahir dari penerimaan penuh terhadap dirimu sendiri dan kehidupan yang kamu jalani. Kamu mulai memahami bahwa cinta sejati bukan tentang kepemilikan, melainkan tentang kehadiran. Cinta sejati tidak berkata, "Aku mencintaimu karena kamu milikku," tetapi berbisik lembut, "Aku mencintaimu karena aku telah menjadi cinta itu sendiri." Dan ketika kamu sampai pada titik ini, kamu tidak lagi mencari balasan, karena mencintai sudah menjadi bentuk keberadaanmu. Dari kekosongan, kamu belajar untuk diam. Dari keheningan, kamu belajar untuk mendengar suara Tuhan di dalam dirimu. Dan dari kesepian, kamu belajar untuk memeluk dirimu dengan kasih yang tak pernah kamu terima dari siapapun sebelumnya. Di sanalah cinta itu lahir kembali, bukan dari luar, tapi dari dalam. Jiwa terpilih yang telah melalui kegelapan tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu kehilangan hanyalah cara semesta menunjukkan apa yang tidak sejati. Ia telah berubah. Dulu ia mencari cinta untuk merasa cukup, sekarang ia mencintai karena ia sudah cukup. Inilah titik kebangkitan seorang jiwa yang telah melewati badai. Ia tidak lagi menuntut dunia untuk mencintainya,
karena ia telah menjadi dunia yang penuh cinta itu sendiri. Ia tidak lagi bergantung pada kasih dari luar, karena ia telah menjadi sumber dari kasih yang menghidupi banyak jiwa. Jiwa terpilih ketika kamu bisa melihat ke dalam dirimu dan merasakan kedamaian tanpa alasan, ketika kamu bisa memberi tanpa takut kekurangan, ketika kamu bisa mencintai tanpa syarat dan tanpa pamrih. Itulah saat di mana kamu telah bertransformasi. Dari kekosongan, kamu telah menjadi cinta. Bab ketiga, menjadi cinta itu sendiri. Jiwa terpilih, ada titik dalam perjalanan spiritualmu ketika kamu menyadari bahwa cinta bukan lagi sesuatu yang kamu cari, melainkan sesuatu yang kamu pancarkan. Kamu tidak lagi menunggu seseorang untuk datang dan mengisi hatimu, karena kamu telah belajar bahwa hatimu adalah sumber dari cinta itu sendiri. Cinta tidak lagi menjadi sesuatu yang kamu minta, tetapi sesuatu yang kamu hadirkan ke dalam setiap langkah, setiap pandangan, setiap napas yang kamu ambil. Ketika kamu telah melewati luka, kehilangan, dan kesunyian, kamu menjadi lembut bukan karena lemah, tapi karena hatimu telah dibersihkan dari ego. Kamu mulai melihat dunia bukan dengan mata keinginan, tetapi dengan mata kasih. Kamu melihat orang-orang bukan dari apa yang mereka berikan kepadamu, melainkan dari siapa mereka sebenarnya di balik topengnya. Kamu berhenti menilai, berhenti membandingkan, berhenti menuntut, karena kamu mengerti setiap jiwa sedang berjuang dengan caranya sendiri untuk menemukan pulang. Menjadi cinta berarti menjadi kehadiran yang menenangkan di tengah kekacauan. Tidak selalu dengan kata-kata, tidak selalu dengan tindakan besar, tetapi dengan keberadaanmu sendiri. Ketika hatimu damai, orang di sekitarmu ikut merasakan kedamaian itu. Ketika kamu memaafkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu ingin tetap tenang. Kamu sedang menjadi saluran dari cinta Tuhan itu sendiri. Cinta yang sejati tidak membutuhkan pengakuan. Ia tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibuktikan. Ia cukup hadir, lembut, namun kuat. Ia menyembuhkan tanpa harus terlihat, ia menguatkan tanpa harus berbicara. Cinta sejati adalah energi yang memancar dari jiwa yang sudah mengenal dirinya sendiri. Dan kamu, jiwa terpilih, sedang belajar untuk menjadi energi itu. Di tahap ini, kamu mulai memahami bahwa tidak semua orang bisa mencintaimu seperti kamu mencintai mereka, dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak lagi merasa kekurangan, karena kamu tahu bahwa cinta sejati tidak pernah habis ketika dibagikan. Semakin kamu memberi, semakin besar ia tumbuh di dalam dirimu. Kamu menjadi seperti mata air yang tidak pernah kering, karena sumbernya bukan dari dunia, tapi dari kesadaran yang terhubung langsung dengan Sang Pencipta. Menjadi cinta berarti tidak lagi menunggu kehidupan menjadi sempurna untuk merasa bahagia. Kamu mulai mencintai setiap bagian dari hidupmu, bahkan yang sulit, bahkan yang tidak kamu mengerti. Kamu mulai mencintai dirimu sendiri, bukan karena kamu tanpa celah, tetapi karena kamu akhirnya mengerti bahwa setiap luka, setiap kelemahan adalah pintu bagi cahaya untuk masuk. Cinta yang sejati selalu lahir dari penerimaan, dan penerimaan tertinggi adalah ketika kamu bisa memeluk dirimu sepenuhnya tanpa syarat. Ketika kamu menjadi cinta, kamu menjadi cahaya bagi dunia tanpa harus berusaha. Orang-orang yang terluka akan merasa tenang hanya dengan kehadiranmu. Kamu berbicara dengan lembut, bertindak dengan kesadaran, dan hidup dengan niat yang tulus. Kamu tidak lagi berjuang untuk dikenal, karena kamu tahu bahwa yang penting bukan siapa kamu di mata dunia, tapi apa yang kamu sebarkan dari jiwamu. Jiwa terpilih, inilah tahap tertinggi dari perjalananmu menjadi perwujudan cinta yang tidak bergantung pada siapapun dan apapun. Cinta yang tidak dimiliki oleh waktu, tempat, atau kondisi. Cinta yang lahir dari kesadaran bahwa kamu dan Tuhan tidak pernah terpisah. Ketika kamu menjadi cinta, kamu menjadi rumah bagi banyak jiwa yang kehilangan arah. Kamu menjadi pelita yang menuntun tanpa memaksa dan menjadi ketenangan di tengah badai. Kamu menjadi bukti hidup bahwa cinta sejati bukanlah sesuatu yang ditemukan, tapi sesuatu yang disadari dan dihidupi. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa seluruh perjalanan hidupmu, luka, kehilangan, kesepian, kebangkitan,
Semuanya adalah cara Tuhan membimbingmu untuk kembali mengenali hakikatmu yang sejati, bahwa sejak awal, kamu tidak pernah kekurangan cinta. Kamu hanya lupa bahwa kamu adalah cinta itu sendiri. Renungan. Jiwa terpilih, pejamkan hatimu sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Lepaskan sejenak semua pencarian, semua kerinduan, semua luka yang masih tersisa di sudut jiwamu. Tarik napas perlahan dan rasakan bahwa di balik semua yang pernah terjadi, ada sesuatu yang tetap, sesuatu yang tidak pernah pergi, sesuatu yang tidak pernah hilang. Itulah cinta. Cinta yang tidak datang dari luar, melainkan yang sejak awal telah menjadi napas keberadaanmu. Selama ini kamu mungkin merasa harus berjuang keras untuk mendapatkan cinta, membuktikan diri agar layak, berkorban agar diterima. Tapi dalam keheningan yang paling dalam, kamu akan menemukan satu kebenaran. Kamu tidak pernah kekurangan cinta. Yang kekurangan hanyalah kesadaranmu akan cinta yang selalu hadir di dalam dirimu. Lihatlah perjalanan hidupmu. Setiap kehilangan, setiap kesakitan, setiap perpisahan yang membuatmu menangis, semuanya bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membuka hatimu lebih dalam lagi. Karena hanya hati yang pernah pecah yang mampu memahami makna cinta yang sejati. Cinta yang tidak lahir dari harapan, tetapi dari penerimaan. Cinta yang tidak menuntut, tetapi memberi tanpa batas. Cinta sejati tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika dunia seakan menutup pintunya. Ia berdiam di tempat yang paling sunyi di dalam dirimu, menunggu untuk disadari. Ketika kamu mulai mendengarkan keheningan itu, kamu akan menyadari bahwa setiap napas yang kamu hirup adalah bukti kasih dari Tuhan. Kamu masih hidup, kamu masih bisa merasakan, kamu masih bisa mencintai. Itu berarti cinta itu tidak pernah benar-benar pergi. Jiwa terpilih, cinta sejati tidak mencari bentuk, tidak membutuhkan nama, tidak menuntut balasan. Ia adalah keadaan batin, di mana kamu bisa memandang dunia dengan mata kasih. Ketika kamu melihat orang lain, kamu melihat bagian dari dirimu yang sedang berproses. Ketika kamu melihat penderitaan, kamu tidak menghakimi, karena kamu tahu kamu pun pernah berada di sana. Dan dari sanalah cinta sejati bekerja, diam-diam, lembut, tapi menyembuhkan. Saat kamu menyadari hal ini, kamu tidak lagi takut kehilangan apapun, karena kamu tahu, apapun yang pergi bukanlah cinta itu sendiri, hanya bentuknya yang berubah. Cinta tidak mengenal akhir, karena cinta adalah inti dari keberadaan. Ia bukan sesuatu yang dimulai atau berakhir, melainkan sesuatu yang selalu ada. Hari ini, biarkan hatimu beristirahat di dalam cinta itu. Tidak perlu mencarinya, tidak perlu memintanya, cukup rasakan kehadirannya. Cinta itu tidak butuh ditemukan, karena ia adalah dirimu. Dan ketika kamu benar-benar menyadari hal itu, kamu akan hidup dengan cara yang berbeda. Kamu akan memberi bukan karena kamu ingin diterima, tapi karena cinta di dalam dirimu terlalu penuh untuk disimpan. Itulah rahasia terdalam dari perjalanan jiwa terpilih, bahwa pada akhirnya, segala pencarianmu berakhir di satu tempat, di dalam dirimu sendiri. Dan di sana, kamu menemukan bahwa kamu tidak pernah sendirian. Kamu tidak pernah kekurangan cinta. Kamu adalah cinta itu sendiri, yang sedang belajar mengingat dirinya melalui setiap pengalaman hidup yang diberikan Tuhan. Penutup. Jiwa terpilih, kini kamu telah berjalan jauh di dalam perjalanan batinmu. Kamu telah memahami bahwa cinta bukan sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang kamu sadari dan wujudkan melalui keberadaanmu. Kamu telah melewati luka, kekosongan, dan kesepian hanya untuk sampai pada satu kesadaran agung bahwa kamu tidak pernah kehilangan cinta karena kamu sendiri adalah cinta itu. Segala yang terjadi dalam hidupmu bukanlah kebetulan. Tuhan tidak sedang menghukummu, melainkan sedang memurnikan hatimu agar mampu mencintai dengan caranya, bukan dengan cara dunia. Kamu diproses bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi murni. Dan kemurnian itu lahir dari hati yang telah belajar memaafkan, menerima, dan tetap memilih untuk mencintai meski pernah disakiti.
lihatlah dirimu sekarang. Kamu bukan lagi jiwa yang mencari cinta untuk mengisi kekosongan, kamu adalah jiwa yang menyinarkan cinta untuk mengisi dunia. Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap langkah yang kamu ambil, setiap orang yang kamu temui, menjadi bagian dari perjalanan suci di mana kamu menebarkan cahaya cinta tanpa syarat. Hidupmu tidak lagi sekadar tentang siapa yang mencintaimu, tetapi tentang bagaimana kamu menjadi cinta itu sendiri. Bagi siapapun yang hadir di jalanmu, cinta yang tidak memaksa, tidak menuntut, tidak mengikat, tetapi selalu memberi ruang bagi setiap jiwa untuk tumbuh, termasuk dirimu sendiri. Ingatlah, menjadi cinta bukan berarti kamu harus selalu kuat. Kadang cinta juga berarti berani lemah, berani menangis, berani melepaskan. Karena cinta sejati bukan tentang selalu bahagia, tapi tentang selalu sadar bahwa setiap hal, bahkan luka, adalah bagian dari proses mencintai kehidupan sepenuhnya. Hari ini, izinkan dirimu untuk berkata dalam hati, "Aku tidak akan lagi mencari cinta di luar diriku. Aku akan menjadi cinta itu sendiri." Dan ketika kamu hidup dari ruang kesadaran itu, segala yang kamu butuhkan akan datang dengan sendirinya, tanpa harus dikejar. Sebelum video ini berakhir, aku ingin kamu menuliskan di kolom komentar dengan penuh kesadaran, "Aku tidak lagi mencari cinta, aku adalah cinta itu sendiri." Tulisanmu bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi getaran doa, pernyataan bagi semesta bahwa kamu siap hidup dengan hati yang lebih sadar, lebih damai, dan lebih penuh cinta. Jiwa terpilih, perjalananmu belum selesai, namun kini kamu sudah membawa cahaya yang berbeda. Cahaya yang lahir dari pemahaman bahwa kamu bukan hanya makhluk yang diciptakan untuk dicintai, tetapi kamu adalah perwujudan cinta itu sendiri. Dan di setiap langkahmu mulai hari ini, ingatlah satu hal, kamu tidak perlu mencari cinta di luar sana, karena cinta itu telah hidup di dalam dirimu sejak awal waktu.